perkembangan yang ingin saya capai itu ada dua. Yang pertama itu aspek kognitif, di mana nantinya saya ingin mengetahui apakah siswa mampu menerapkan ilmu atau materi pelajaran yang sudah diajarkan. Yang kedua yaitu aspek keterampilan. Nah, di sini nantinya saya ingin mengetahui siswa apakah bisa melakukan percobaan perubahan energi yang ada di sekitarnya. Oke, berarti ada dua aspek, itu aspek kognitif dan Aspek keterampilan. keterampilan. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai rancangan pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Apa strateginya, modelnya, dan metode yang digunakan. Nah, strategi yang akan dilakukan nantinya Bu yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE, di mana metodenya itu metode diskusi kelompok. Nanti siswa akan dibagi beberapa kelompok, kemudian disuruh berdiskusi. Di dalam kelompok tersebut juga siswa akan melakukan percobaan. Nah, kemudian model pembelajarannya Bu yaitu model pembelajaran berbasis produk. Nah, dari hasil diskusi kemudian melakukan percobaan, siswa tersebut disuruh untuk presentasi, kemudian disuruh membuat laporan. Nah, laporan inilah yang akan menjadi produk dalam pembelajaran kita. Oke, berarti pembelajarannya itu berdifferensiasi Bu ya? Ya. Nah, sekarang saya ingin tahu kira-kira untuk media pembelajaran apa saja yang akan digunakan? Media pembelajaran yang akan digunakan Bu, yang pertama itu laptop, Iya. yang kedua yaitu LKPD yang akan dibagikan kepada siswa, yang ketiga yaitu alat peraga IPA yang akan digunakan nantinya dalam percobaan perubahan energi tersebut. Oke. Nah, kira-kira kapan nih gitu materi ini atau pembelajaran ini akan dilakukan? Nah, pembelajaran ini akan kita lakukan Bu besok, karena besok anak kelas 4 ada pembelajaran bebas. Oke, berarti besok saya akan datang ke kelas Ibu ya Ya. untuk melakukan supervisi. Di sini besok saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang itu lakukan. Nanti setelah supervisi ini kita akan kembali lakukan percakapan, yaitu percakapan pasca observasi. Dan nanti di pasca observasi kita akan didampingi oleh pengajar tim. Itu Bu ya. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa saja yang sudah Dari percakapan kita hari ini yang sudah saya dapatkan Bu, yang pertama yaitu saya sudah mengetahui rancangan pembelajaran apa yang akan saya lakukan besok, kemudian metode dan strategi pembelajaran apa yang akan saya lakukan. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa di kegiatan supervisi besok. Mudah-mudahan kegiatan supervisi kita besok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Amin. Nah, demikianlah percakapan kami di observasi hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan berikutnya.
Nalar seperti ini disebut juga dengan alusi. Jadi minggu kemarin kita kan sudah melakukan supervisi ya kita ya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kita terkait supervisi yang kita lakukan kemarin? Alhamdulillah, waktu supervisi kemarin agak merasa grogi karena biasanya di saat mengajar tidak ada yang melihat. Jadi kemarin itu ada sinyal di dalam kelas, jadi agak grogi. Awal-awalnya agak apa yang mau diajarkan itu agak kaku, namun
Oke, dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, kira-kira menurut Bu Rita berhasil tidak atau bagaimana gitu? Alhamdulillah kalau menurut saya masih kurang berhasil. Menurut saya persentase keberhasilannya kemarin itu kira-kira 75% karena banyak kendala yang ditemui pada pembelajaran kemarin. Salah satunya yaitu di saat melaksanakan pembelajaran berkelompok, ada kelompok yang melakukan percobaan. Nah, saya pikir alat-alat yang digunakan untuk percobaan itu ada di kit IPA. Ternyata alat-alat yang ada di kit IPA itu berbahan plastik, jadi tidak bisa dibakar. Karena kemarin kita melihat perpindahan panas. Nah, untuk pelajaran kita itu perpindahan panas, jadi tidak bisa alat dari kit IPA itu digunakan. Jadi kita mencari alat-alat yang lain. Nah, itu kendalanya. Kemudian kendalanya dari siswa. Di saat diskusi, di waktu siswa ditanya, hanya siswa-siswa itu saja yang menjawab. Misalnya di saat diskusi kelompok ada yang bertanya, hanya siswa tertentu yang menjawab, tidak menyeluruh. Jadi untuk pembelajaran kemarin itu siswa kurang aktif. Oke. Nah, untuk kedepannya kira-kira apa yang Ibu lakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang Ibu temukan di kegiatan supervisi kemarin? Mungkin yang akan saya lakukan cuma kalau misalnya nanti masih ada pembelajaran dengan melakukan percobaan, mungkin jauh-jauh hari saya juga sudah memeriksa terlebih dahulu kelengkapan alat di sekolah. Kalau misalnya tidak ada, kita cari di luar. Misalnya bisa kita suruh siswa yang membawa atau saya sendiri yang akan membawa alatnya. Kemudian untuk siswa yang kurang aktif, mungkin saya akan menunjuk perorangan siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan di saat diskusi, supaya setiap siswa itu mendapat kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya di saat pembelajaran. Oke, berarti untuk medianya itu nanti akan lebih dipersiapkan, Kemudian untuk teknisnya dalam proses pembelajarannya berarti lebih menunjuk siswa gitu, sehingga kesempatan masing-masing siswa itu merata gitu ya. Oke. Nah, terkait rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan ini, kira-kira kapan itu akan Ibu laksanakan? Insya Allah di saat pembelajaran berikutnya akan dilakukan. Oke. Dalam proses pelaksanaannya nanti kira-kira Ibu ada butuh bantuan mungkin dari orang atau apa mungkin dalam pelaksanaannya? Nanti kita lihat dulu materinya, kemudian apa materinya. Misalnya kalau ada yang dibutuhkan itu di sekolah, bisa dipakai alatnya, atau saya bisa menyiapkannya, bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya saya tidak bisa, maka saya akan bertolong ke guru-guru yang ada di sini, saya berbicara misalnya, atau misalnya kalau mau pakai fokus, bisa minta tolong ke berapa misalnya. Oke. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah bincang-bincang kita hari ini? Alhamdulillah dari kegiatan pembelajaran kemarin, dari permasalahan yang sudah ditemukan, sekarang saya sudah merasa ada yang dari permasalahan itu sudah ada untuk perbaikannya ke depan sudah bisa saya rasa. Sudah terpikirkan, jadi kalau permasalahannya seperti ini kemarin, jadi seperti ini yang akan saya lakukan untuk ke depan. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya bisa segera direalisasikan. Terima kasih untuk waktunya hari ini.
Ibu terima kasih ya. Bu Ma, saya juga minta terima kasih karena dengan observasi yang sudah Bu Ma lakukan, jadi saya tahu di mana kekurangan saya ada di saat mengajar, di mana keaktifan siswa saya di saat proses pembelajaran. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan dengan kelas. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan Bu kita ya. Oke, insya Allah. kita cukupkan bincang-bincang kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.